Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dr. Pandi di Pandi TV. Kali ini saya ingin berbagi tentang pentingnya cairan, pentingnya air putih dalam keseharian kita. Nah, pada dasarnya tubuh kita ini 70-80% komposisinya terdiri dari air. Jadi sel rambut kita itu isinya air, sel kuku kita itu juga ada airnya, sehingga ketika badan kita mengalami masalah, sehingga ketika badan kita mengalami problem, sakit, apapun ya, apalagi kita habis bekerja keras gitu, kita wajib menjaga kebutuhan cairan di dalam tubuh kita karena merupakan bagian paling banyak yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin sekilas cerita, kita mengingat orang-orang yang sakit yang kita rawat di rumah sakit, kita akan memberikan cairan infus. Kita memberikan cairan tersebut agar supaya badan dari pasien-pasien tersebut terjaga kebutuhan cairannya, agar supaya pasien yang sedang dalam kondisi sakit, nafsu makan turun, nafsu minumnya juga turun, bisa kita jaga. Dan kembali lagi, kenapa kita jaga dan kita berikan pertama kali pada pasien tersebut? Karena mengingat komposisi badan yang paling banyak itu adalah air. Nah, dan juga mungkin kita sering tidak sadar bahwa ketika kita, mungkin para orang tua ya, mempunyai amanah buah hati, anaknya lahir, masih bayi, masih kecil, kita dengan sangat intens sekali menjaga kebutuhan minumnya. Kita berikan susu, kita berikan ekstra air putih mungkin ya di usia-usia tertentu. Nah, tetapi ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, ketika kita sudah mulai menjadi pribadi yang hidup mandiri, terkadang kita mulai melupakan ritme tersebut. Dan kalau kita bandingkan yang kita berikan kepada anak ya, air putih, air minum, dan juga tentunya susu, dibandingkan antara kebutuhan badan dan yang kita berhasil berikan, kita bandingkan dengan orang dewasa yang menjaga kebutuhan hariannya, seringkali ternyata sangat jomplang. Nah, sangat jomplangnya di mana? Ketika kita menjaga kebutuhan bayi, kebutuhan anak, kita dengan sigapnya memberikan minuman dengan sangat disiplin. Nah, ketika kita sudah dewasa, kita lupa untuk memenuhi kebutuhannya, lupa minum, karena mungkin terkadang respon kekurangan minum ataupun respon minum yang tidak sesuai dosis, tidak sesuai kebutuhan badan, ketika kita sudah dewasa, itu tidak memberikan atau tidak serta-merta memberikan sinyal haus ataupun kehausan. Dan yang untuk teman-teman yang sedang menjalani program diet, program fitness, ini juga harus hati-hati. Ketika badan kita kekurangan cairan, respon yang dialami seringnya justru juga menimbulkan rasa lapar. Nah, ini yang juga menjadikan sebuah poin yang harus diperhatikan dan harus dipahami bersama. Jadi, mungkin sedikit menyinggung tentang bagaimana pola makan yang baik, pola menu yang baik ya, dalam menjaga tubuh, dan juga mungkin dalam proses mengurangi berat badan seperti itu ya. Kita harus menjaga kebutuhan air minum kita, karena sekali lagi ketika kita kurang air putih, terutama air putih, ketika kita kurang air putih, kita akan merasakan lapar terlebih dahulu, dan itu kan berarti sangat mengacaukan kebutuhan ataupun pola makan kita dalam kesehariannya. Nah, oleh karenanya kita harus menjaga jam makan, dalam arti makanlah di jam yang sudah kita tentukan. Dan ketika ada respon, nah ini sedikit tips nih, ketika ada respon lapar di luar jam makan dan juga di luar jam snack tentunya, kita harus penuhi dulu. Bisa jadi badan kita hanya kehausan, bisa jadi badan kita itu sebenarnya mintanya air putih.
Nah, jadi di satu sisi air putih juga mempunyai tugas untuk menunda rasa lapar. Hal ini juga sangat wajar kita mengambil manfaat tersebut, terutama dalam program diet tentunya ya. Karena ketika kita minum air putih yang tadinya respon lapar yang muncul, sehingga ketika kita penuhi lambung kita dengan air putih, rasa lapar itu tentunya akan bisa kita tekan. Dan rasa lapar yang berhasil kita tekan dengan mengkonsumsi air putih tersebut itu memang karena air putih mempunyai sifat cepat mengisi tetapi cepat kosong, sehingga kita harus rutin berkala mengkonsumsi air putih agar supaya kita bisa menjaga makan dan makan snack di jamnya masing-masing. Nah, setelah kita pahami ritme air putih seperti apa atau mengkonsumsi air putih seperti apa, kita juga harus tahu bagaimana kebutuhan badan kita terhadap air putih atau dosisnya berapa sih minum air putih. Kembali mungkin saya perlu mengingatkan dosis air putih yang perlu kita konsumsi keseharian ini terutama untuk orang-orang yang jantung dan ginjalnya masih dalam keadaan sehat ya. Yang alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, kita bisa menjaga kebutuhan air putih kita dengan dosis 40-50 cc per kilogram berat badan per hari. Sebagai contoh, apabila berat badan saya 80, berarti saya harus mengkonsumsi kurang lebih 3,2 liter sampai 4 liter sehari ya. Dan itu saya sendiri harus mempunyai sebuah strategi untuk menghabiskan porsi air putih harian saya agar supaya dalam ritme bekerja minum air putihnya tidak mengganggu, dan dalam ritme kita buang air kecil juga tidak mengganggu kesibukan profesi harian kita ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada problem ginjal ataupun problem jantung, sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter-dokter pribadi masing-masing untuk menanyakan masih boleh mengkonsumsi maksimal berapa liter air putih, dan kerjakan itu. Seperti contoh misalnya, dengan perhitungan yang para dokter tersebut hanya diperbolehkan mengkonsumsi 1,5 liter. Nah, konsumsilah 1,5 liter, jangan kurang, jangan lebih, untuk menjaga segala macam kondisi kesehatan yang saat ini sudah dialami. Seperti itu, agar supaya tetap terapinya berhasil, agar supaya kondisinya tetap bisa terjaga dengan baik. Karena kalau yang sudah ada problem ginjal dan jantung, memang tidak boleh mengkonsumsi cairan yang berlebih karena bisa mengakibatkan sampai ke kondisi sesak. Walaupun tidak semua problem jantung dan tidak semua problem ginjal harus membutuhkan pembatasan cairan yang boleh dikonsumsi dalam keseharian. Nah, setelah kita memahami bahwa pentingnya air putih dalam menjaga kesehatan, pentingnya air putih dalam mencegah lapar, dan seberapa air putih yang harus kita konsumsi kesehariannya, kita juga perlu mempelajari lebih lanjut air putih mana yang mempunyai tambahan manfaat kesehatan. Nah, air putih yang bisa memberikan tambahan manfaat kesehatan bagi saya pribadi adalah salah satunya yang kita ambil ataupun berkiblat kepada air zam-zam. Air zam-zam tersendiri mempunyai sifat yang pertama, dia merupakan air yang bermineral. Lalu kedua, dia mempunyai sifat airnya alkalis dengan pH alkalis, yaitu dengan rentang 8-10. Dan apabila kita minum di sumberannya, akan kita dapatkan manfaat tambahan berupa antioksidan yang ada di air putih. Nah, kita sudah juga alhamdulillah saat ini beberapa produsen menemukan sebuah teknologi yang bisa menghadirkan air putih yang bisa mempunyai sifat
seperti air zam-zam. Hanya seperti sifatnya saja, bukan memproduksi air zam-zam. Salah satunya adalah yang saya konsumsi tersendiri bersama keluarga saya tercinta di rumah. Kami menggunakan air Kangen Water dari PT Enagic dari Jepang. Dari mesin tersebut menggunakan sistem elektrolisis mengionisasi air minum mineral biasa yang kita konsumsi akan dipecah menjadi air asam dan basa melalui metode elektrolisis yang menurut kami juga sangat alami tanpa penambahan zat kimia apapun, dan nanti akan diproduksi air alkali berantioksidan dan juga bermineral dan ukurannya yang kecil atau kita sebut sebagai microcluster. Mungkin demikian yang bisa kita sharingkan kali ini untuk pemahaman air putih kesehatan yang perlu kita konsumsi keseharian untuk menjaga kesehatan badan kita. Segala usia semua pasti butuh air putih, dan apabila kita bisa menjaga komposisi terbanyak yang ada di badan kita, insya Allah kita akan kuat, tidak mudah sakit, dan apabila kita dicoba sakit, insya Allah kita akan lebih cepat pulih. Demikian yang bisa kita sharingkan, yang kami bisa sharingkan kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Selamat beraktivitas kembali, tetap sehat, bersemangat, dan memaksimalkan ibadah. Dari saya Dr. Pandi bersama Pandi TV undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.